A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah. Anak-anakku yang di belakang sehat semuanya? Ya, Masya Allah. Tentunya harapan saya juga gitu, pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam sebuah program yang insya Allah hadir ya setiap akhir pekan, entah itu di Sabtu atau juga Ahad di iNews TV, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan seperti biasa juga kami akan membahas mengenai tema-tema yang dekat dengan keseharian. Belakangan ini lagi rame, Bu, ada seorang mantu yang bunuh mertuanya. Baik, kita akan bahas ya tentang sesuatu yang sedang viral. Tapi nanti sebelumnya saya ingin dulu memperkenalkan guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Munawir Ngacir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, di samping Kiai Munawir Ngacir hadir guru kita Kiai Haji Ahmad Rosidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, samping Kiai Ahmad Rosidin hadir guru kita Kiai Haji Ahmad Bahrul Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai Esat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Allah. Ini kita luar biasa Bu kedatangan guru-guru ya. Para kiai yang insya Allah akan bagi-bagikan ilmunya kepada kita. Insya Allah. Nah sebelum kita masuk ke dalam apa yang tadi saya sampaikan. Lebih dalam lagi dibahas oleh guru-guru kita. Kita saksikan dulu tayangan yang viral berikut ini. Ponia histeris mengetahui Agus Sophia suaminya tewas dibunuh oleh Arthur Wehor, warga Amerika Serikat yang merupakan mantunya sendiri. Pembunuhan terjadi saat korban tengah berkebun di belakang rumahnya di kawasan Raharja, Banjar, Jawa Barat yang dipicu kesalahpahaman. Keluarga korban yang kesal sempat merusak mobil pelaku. Menurut saksi, usai pembunuhan pelaku sempat masuk ke rumah dan ganti baju. Pria 35 tahun ini akhirnya ditangkap polisi. Istri korban menyayangkan polisi tidak menangkap pelaku setelah melakukan pengrusakan di rumah korban beberapa hari lalu. Ya, kasus ini rame banget terjadi di daerah Banjar ya. Dan sebelumnya katanya sudah sempat melakukan kekerasan juga gitu ya, pengancaman kepada mertuanya. Sampai akhirnya terjadi ya qadarullah, akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan kita ya, mengenai menantu dan mertua ya, khususnya kita nih, boleh nggak kita milih menantu? Ada yang mau curhat nggak? Silahkan, Fadl Ibu. Nama Ibu siapa? Nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Mutia. Ibu? Mutia. Mutia. Apa kabar Ibu Mutia, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu silakan, mau curhat soal apa Ibu? Saya mau curhat tentang mertua yang terbaik. Mertua yang terbaik. Mertua Gimana? saya sangat baik. Mertua Ibu sangat baik. Gimana cerita dong? Mertua saya itu saya kan jauh, Iya. tinggalnya jauh. Jadi setiap tiap bulan tuh saya pasti nengok. Kalau saya belum datang, dia udah masak nih, pasti dia datang gitu deh. Nah, kalau saya kabari nggak datang, dia pasti nangis. Pasti nangis. Jadi ngerasa saya tuh anak dia sendiri. Karena memang saya dari kecil ditinggal ibu saya. Jadi saya udah nggak punya ibu gitu. Nah, jadi yang saya mau tanyakan, apakah kan sebelumnya meninggal dia pesen ya. Oh udah meninggal mertua? Udah meninggal. Allah. Dia pesen, Mut nanti kalau mau udah nggak ada, jangan lupa ke makam ya. Doain dari rumah juga nggak apa-apa, doain. Apakah doa menantu itu bisa sama dengan doa anak sendiri enggak? Yang saya tanyakan ya. Terima kasih. Masya Allah, makasih banyak Ibu, beruntung ya. Punya mertua yang sayang banget sama Ibu, sama seperti anaknya sendiri, sampai
mantunya juga ngerasain hal yang sama ya Bu ya. Tapi ada juga yang ngerasa kayak ya dalam hubungan antara mertua dan menantunya juga nggak bagus. Ya mudah-mudahan ini bisa dijawab oleh guru-guru kita ya Bu ya, insya Allah. Sabar ya Bu. Para guru, kiai, mohon maaf. Kira-kira gimana kita menyikapi hal tadi dan juga mungkin bisa menjawab juga curhatannya dari Ibu. Silakan Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Anak di dalam Al-Quran ada 4. Pertama, anak bisa menjadi qurrata a'yun. Bo, Ibu sering berdoa kan? Rabbana hablana min azwajina wa Dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah. Sering doa begitu, Bu? Sering doa begitu, Bu? Ya. Artinya ngerti apa kagak? Rabbana ya Allah ya Rabb, hablana anugerahilah kami min azwajina dari para istri-istri. Kenceng banget Ya kan jamak, Iya. zaujah dengan jamaknya azwaj. Iya betul, tapi gak usah semangat banget. Istri. Kan dia yang ngomong ya. Kan asli ayatnya begitu. Aslinya aja begitu. Gak apa-apa, iya. Jangan iya. terprovokasi oleh Iya. host. Wa dzurriyyatina dan menjadi pandangan penyejuk hati ya. Pertama anak bisa untuk penyejuk hati, betul? Yang kedua anak bisa menjadikan fitnah, ujian buat kita. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang ketiga anak bisa jadi perhiasan, betul? Maka bagaimana cara orang tua mendidik kepada anak-anak kita? Wa yu'allimul kitab, ajarkan Al-Quran. Al-Quran belum bisa Pak Ustadz, anak saya ya juz amma. Juz amma juga belum bisa Pak Ustadz. Ikro juga belum bisa Pak Ustadz, dieja. Zaman sekarang guru-guru kan pada cerdas, betul? Betul. Kaf fathaka, kaf kasroki, kaf domaku, ba domabu, rokaf sukun kasrorik, kaki kuburik, kan begitu. Ajarkan Al-Quran. Nah yang keempat, anak bisa jadi musuh. Di dalam surah At-Ta'abun, yaitu ayatnya 14. 14. Iya, sekali ini baru benar bacanya. Itu. Yang ke-14, Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru innallaha ghafurur rahim. Allah. Wahai orang-orang yang beriman masjid Takwa. maka kalian, ini mohon maaf Bu, Allah manggil kita, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum. Sesungguhnya para Istri. wa auladikum dan para anak-anak. Lakum kepada azuwul lakum, karena itu bisa menjadikan musuh buat kita. Gara-gara salah paham dengan tadi yang di tayangan kita, Iya. akhirnya orang tua jadi korban. Betul? Betul. Nah kalau seperti ini siapa yang disalahkan? Kata Nabi, yaitu kitalah. Karena apa? Kurang pengajaran, kurang pendidikan terhadap anak. Iya. Itu. Baik. Atau mungkin dengan apa? Dianya adalah ada banyak masalah. Iya. Cuman begitu punya masalah, salah orang. Akhirnya apa? Terjadilah salah pahaman bahwa dia dengan semena-mena akhirnya dia menjadikan musuh. Akhirnya sampai terbunuh. Ya Allah. A'udzubillahi min Baik. dzalik. Terima Maka dari itu bagaimana? Yuk kita didik anak-anak kita dengan apa? Suruh belajar agama. Insya Allah mudah-mudahan menjadikan orang-orang yang qurrata ayun, menjadikan penyejuk hati Baik, kita. baik. Insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Baik, silakan Ki Ahmad Rosidin, fadol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah.
Ibu bapak dan para pemirsa sekalian, akar dari seluruh persoalan penyimpangan itu kalau orang tidak ingat kepada Allah. Kata orang Jawa, ora eling. Ya. Jadi kenapa ada anak kadang-kadang marah sama orang tuanya, bahkan dalam tayangan itu sampai membunuh orang tuanya, karena tidak ingat bahwa ya kita itu makhluk Allah, ya, membunuh satu orang itu, ya, dosanya seperti membunuh semua umat manusia. Maka ya yang terpenting dari hidup ini sejatinya bagaimana kita terus ingat kepada Allah. Mau jadi anak, mau jadi orang tua, yang penting itu ingat Allah. Ingat Allah kalau dalam syariat namanya zikir. Sehingga ada hadis Nabi, perbandingan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat Allah, perbandingannya seperti hidup dan mati. Jadi kalau kita ini hidup, tapi cuman hardolin kata orang Sunda, tahu hardolin? Dahar, modal, ulin. Ya, kerjanya cuman makan, habis itu ke toilet, habis itu jalan sana, jalan sini, enggak ingat Allah, ada adzan enggak mendengar, ada punya duit enggak mau infak, enggak mau taat kepada Allah, itu seperti zombie. Kalau di film barat, kalau di film Cina ada vampir yang loncat-loncat gitu ya, ditempelin kertas kuning baru diem ya. Ya. Maka mengawali sesi ini saya ingin mengajak sebuah pesan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya, beliau mendapatkan doa dari Rasulullah SAW secara langsung. Wahai Mu'ad, jangan pernah engkau tinggalkan fi duburi sholatikum. Setiap kamu selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong agar aku ingat selalu kepadamu. Mau sholat, enggak sholat, di jalan dimanapun ingat. Marah juga tetap ingat kepada Allah. Minimal istighfar ya, sambil marah itu astagfirullahaladzim. Lumayan. Ya. Daripada kemudian ya dasar. Wah gitu ya. Biasanya kan begitu ya, nenek marah sama cucunya, suami istri. Kalau istighfar masih bagus, astagfirullahaladzim itu masih bagus. Kalau enggak dasar anak. Nah, disebut itu yang ada di Ragunan. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini kuadran hidup terbaik. Ingat Allah, syukur kepada Allah, tiap hari ibadahnya tambah bagus. Kira-kira begitu. Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Ki Ahmad Rosidin. Selanjutnya kita simak dari Ustadz Ahmad Bahrul Hikam. Silakan, Fadhol Ki. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nyambung dari tadi Kiai Ahmad Rosidin bahwa benar ada satu hadis yang cukup menyentuh hati kita ya. Ka'bah itu buat kita suci. Saking sucinya banyak orang yang nabung bertahun-tahun supaya bisa melihat Ka'bah. Bahkan berapa banyak orang yang ingin meninggal di sana. Tapi tadi Nabi sabdakan la'an tuhdamul Ka'batu hajaron hajaron. Ahwanu indallahi min ayyuraqadamu mri'in muslimin. Seandainya Ka'bah itu dirontokin batunya satu-satu. Ada yang pernah ngitung Pak, Ka'bah setinggi apa? Sisinya kira-kira 14 meter, kalau besok pergi umroh bawa meteran ya. Itu seandainya diketokin batunya satu-satu itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada satu tetes darah seorang manusia yang ditumpahkan tanpa ada hak. Maka kalau kita lihat ancamannya, dalam Al-Quran itu membunuh dengan sengaja itu seolah-olah dalam tanda kutip, itu tidak ada ampunannya. Belum pernah Allah menyebut 5 kali ancaman sekaligus. Itu kalau main bola sudah lebih dari hat-trick itu ya. Wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal abadi, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, Allah siapkan baginya siksaan yang pedih. Maka pembunuhan itu pasti merupakan kriminal yang terbesar, apalagi dilakukan terhadap keluarga terdekat ya. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita,
tidak ada yang terkena hal-hal yang negatif semacam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak guru-guruku. Ibu terima kasih banyak pertanyaannya ya. Memang tadi sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita mengenai pentingnya orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak. Tapi juga balik lagi, kalau melihat dari kasus tadi Ustadz ya, kasus tadi ini mantunya memang bermasalah di negara asalnya katanya pernah juga melakukan tindakan kriminal. Nanti juga dibahas dong Ustadz pada saat kajian Ustadz mengenai ibu tadi. Ibu kan tadi bicara mengenai gimana sayangnya mertua beliau sama beliau. Belum terjawab. Kalau mantu doain mertuanya ya kira-kira doanya sama nggak kayak anak yang mendoakan langsung kepada orang tuanya. Tapi jawabnya nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita simak baru saja adalah surah Al-Isra ayat ke-23. Dan untuk itu langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Munawir Ngacir. Silakan. Bapak markum dompetnya jatuh. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadha di sini adalah bentuknya fi'il madhi. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah bentuk past tense, understand? Yes. Udah yes aja biar cepat. Ya. Kalau di dalam bahasa Arabnya adalah fi'il. Kalau fi'il pasti ada fa'il. Yang mengerjakan pasti ada yang dikerjakan. Ini ngerti apa kagak nih? Ngerti. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fa'ilnya mana? Lafal rabbuka.
Nah ka-nya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih kalau bahasa Indonesianya adalah objek, understand? Yes. Oh deh yes aja ten aja dah. Allah di sini adalah hamzah, ada hamzah. Ini namanya an masdariyah. Pak. Ya. La-nya la nafiyah. Nah ketemu depannya adalah ila adalah mustasna. Pengecualian. Ini paham apa kagak nih? Iya. Lah intinya gelondongan saja ya Bu ya. Allah itu Tuhan kita memerintahkan kepada kamu Allah ta'budu agar tidak menyembah. Illa iyahu kecuali hanya kepada Robnya. Hu-nya adalah domir mutasil yang rujukannya kepada lafal Rob buka. Understand? Yeah. Nah, ini baru literatur bahasanya. Udah 5 menit aja ya kan? Kemudian ada wabil walidaini ihsana. Wawunya adalah atof. Wabil bil walidaini ada huruf ba namanya huruf jer. Huruf jer kalau di dalam kitab Jurumiyah itu ada 10. Tapi kalau sudah naik ke alfiyah ada 20. Understand? Yes. Langsung aja dah. Ihsana. Ihsana ini menjadikan maf'ul mutlak. Pak. Ya. Makanya kalau kita jadi orang jangan menjadi maf'ul. Kalau bisa jadi fa'il. Yang suka bekerja. Kan moto kita kerja. Ya enggak? Ya. Nah artinya Allah sudah menentukan kepada kita bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Wah. Bo. Ya. Pak. Ya. Orang tua kita ada berapa? Lu kata siapa? Orang tua kita ada 3. Yang pertama yang lahirin kita secara biologis. Understand? Ya. Yang kedua yaitu guru kita. Bo. Kita bisa baca Bapak Taba, Tapatata, Lamdomalo, Batalo. Kan begitu ya? Itu kan dari ulama kita, betul? Betul. Nah kemudian orang tua itu ada yang ketiga yaitu namanya mertua. Mertua orang tua. Wah. Itu karena ada ikatan. Ikatan apa? Pernikahan. Understand? Yes. Makanya intinya kalau orang tuanya baik doain. Orang tuanya nggak baik doain. Kewajiban Anak. wabil walidaini ihsan. Ihsan. Bagaimana biar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi anak yang soleh. Awaladin solihin yada'ula. Anak yang soleh itu doain. Syaratnya kudu soleh dulu sama solehah. Nah kalau istri nggak taat sama suami kan bakalan kalau ngelawan dosa. Betul? Betul. Nah, apalagi sama orang tua. Yang pernah ngelahirin kita 9 bulan 10 hari. Bahkan kita pernah memberi kotor sama orang tua. Ngencingin sama orang tua, betul? Betul. Waktu lagi dan sekarang kalau ibu dikencingin bagaimana? Ya Allah, kecil dimandiin, betul? Disekolahin. Maka karena kewajiban orang tua di dalam kitab Mukhtarul Ahadis itu halaman 21, understand? Nah intinya kita tidak boleh yaitu menyentuhkan kepada Allah dan juga kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Dua kalimatnya wabil walidaini bentuknya istisna berarti mempunyai arti Dua. dua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mohon maaf Bu, ini karena sekelumit aja, ini baru literatur bahasanya saja. Maksudnya kita guru berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana? Wa yu'allimul kitab, belajar. Kewajiban orang tua kepada anak mendidik kepada anak-anak Kita. setelah udah pintar wa ayuzawizau idza adroka. Nikahinlah anak kita ya, nikahkan anak kita kalau udah punya pasangannya ya. Jangan lama-lama nanti lama. Itu saja. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulu, jadi itu pertanyaan Ibu Mutia tadi gimana? Kalau tadi dibilang orang tua itu ada 3, yang satu mertua juga termasuk orang tua. Termasuk orang tua. Kira-kira doanya Ibu Mutia tadi di segmen awal bisa terjawab nggak tuh apa gimana? Nah kalau doanya pasti sampai. Dasarnya apa? Surah Al-Hasr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah orang-orang yang telah
dahulu datang. Siapa? Baginda Nabi Muhammad. Yaqulu, kemudian dia berdoa, Rabbana firlana, ya Allah ampunilah dosa orang tua kami. Begitu, namanya anak, insya Allah doanya nyampe. Karena apa? Di situ bentuknya nakiroh, masih umum, siapa saja boleh mendoakan. Itu kalau udah bentuknya ma'rifah, artinya sudah ada alif dan lamnya, itu hanya ibu saja yang doain kepada orang tua, yang lain nggak boleh doa. Understand? Yes. Begitu. Cepat deh kode yes ya Bu ya. Siapa yang mau nanya? Silakan. Langsung Ibu pertanyaannya dan namanya Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulfa dari Majelis Taklim Al-Ihsan. Kebetulan saya juga salah satu pengurus Yayasan Yatim Du'afa di Komplek Pertamina ini. Masalahnya begini Pak Ustadz. Kebetulan mertua saya mendidik anak-anaknya dari kecil secara islami. Tapi dengan berjalannya waktu, ada di antara anak-anak itu yang murtad. Maksud saya nikah dengan non-muslim dan sampai cucunya saat ini juga menjadi non-muslim. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah mertua saya khususnya almarhum ayah Anda itu kena azab akibat dari kelakuan anaknya itu? Mohon jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban orang tua ada 3. Pertama, ayuhsinasmahu wa adabahu, memberikan nama yang cakep. Betul? Yang kedua, wa yu'allimul kitab. Ajarkan kepada anak kita yaitu Al-Quran. Yang ketiga, wa ayyuzawijahu idza azroka. Nikahkan ketika anak kita sudah mempunyai calon pasangannya. Jangan ditunda. Lalu kemudian setelah nikah, secara basyariah, secara manusiawi, itu orang tuanya nggak berdosa. Ya, secara manusia. Karena apa? Kita bergaul sama siapa saja boleh kan? Bo. Kalau kita dagang yang belikan boleh siapa saja, betul? Ya Allah, makanya ketika orang tua nanti pertanggungjawabannya adalah di akhirat. Lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah berbisa agama ya lakum dinukum waliyadin. Itu seperti Jadi itu. orang tuanya itu enggak, soalnya gini kan banyak orang tua yang merasa terbebani gitu. Betul. Karena merasa tanggung jawabnya dia kan gitu. Jadi enggak ini ya, enggak apa-apa. Atau gimana? Apa yang bisa dilakukan lah buat orang tuanya supaya kalau misalnya mengalami seperti ini, apa yang bisa dilakukan orang tuanya, Kiai? Yang pertama, ketika secara basariah di dunia, itu kalau misalkan masih hidup, ta'awan biasa, tolong menolong, karena masih ada ikatan keluarga. Ya. Itu, kalau misalkan keyakinan, kemudian sudah berbeda, itu kembalinya kepada ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Boleh nggak kita doain ya Allah, mudah-mudahan dia bisa ibaratnya kembali lagi ya Allah. Boleh nggak orang tuanya terus menerus mendoakan kebaikan buat anaknya supaya bisa menjadi hambanya yang taat? Lah namanya kita mohon ya Bu, kan manusia nggak boleh sampai nggak mau meminta sama Allah. Kudu Minta. mau kaya mau miskin kudu minta. Lah perkara minta banyak atau sedikit tergantung yang minta. Kalau saya mintanya banyak, ya Allah berilah aku duit 200 triliun. Kan begitu. Perkara nanti dikasih 500 juta, alhamdulillah. Begitu, makanya kalau sodako lebih baik 100 juta ikhlas daripada 1000 nggak ikhlas. Balik. Wah yang begini ini. Ya Allah, kalau doa mah tetap doain. Namanya kita berusaha. Kata Nabi al-mutaharrik, kita kudu bergerak. Ya, mudah-mudahan selalu dengan bibir lisan kita bahasa dengan doa. Mudah-mudahan Allah terima doa kita. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Ibu sudah terjawab ya. Mudah-mudahan insya Allah mungkin ada juga pemirsa yang mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa menyejukkan hati kita dan mencerahkan ya. Seandainya kita mendapatkan hal atau problem yang sama. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas lagi dengan tema kita mengenai anak, orang tua, dan anak dan menantu. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ
Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltumhum fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafuran rahima. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tadi Ustazah Rida Fairuz telah membacakan surah keempat dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa. Ayatnya adalah ayat 23 yang menjelaskan tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, baik itu dari kerabat-kerabatnya dan hal-hal yang lainnya. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, mengkaji ayat ini, langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan Kiai Haji Ahmad Rasidin. Fadol, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ilmu hanya masuk kalau kita bahagia, maka jangan ada yang sedih.
yang ada di studio ini atau di masjid ini atau yang menyimak di layar televisi. Iya. Bagaimana biar bahagia? Silahkan bibirnya ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Tersenyum. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan ngaji sambil salah apa gitu ya. Baik ya. Cekaos, saya orang Jawa, to the point ya. Ya. Jadi ayat ini sejatinya satu ya, menceritakan atau memberikan tabel siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Ya. Pada saat yang sama itu menggambarkan atau menerangkan tabel siapa yang boleh melihat auratnya wanita-wanita ini. Ini hati-hati ya, kan laki-laki itu, perempuan itu nggak boleh sembarangan memperlihatkan auratnya. Ya. Misalnya kalau mudik itu kumpul keluarga besar, ya tidak serta-merta mentang-mentang keluarga besar kemudian mohon maaf sembarangan membuka bajunya, membuka jilbabnya. Bisa jadi itu ada yang bukan mahram. Ingat ya, ada mahram, ada muhrim. Beda, ini ngomong istilah sedikit. Kalau mahram? Mahram itu orang yang tidak boleh dinikah. Kalau muhrim? Muhrim itu orang yang sedang ihram. Oh. Jadi kalau udah berangkat dari Madinah menuju Bir Ali pakai baju yang siap untuk ihram itu namanya muhrim. Muhrim. Jadi kalau kita ngomong, bukan muhrim, benar kita di Indonesia memang bukan muhrim. Iya. Ya. Iya, kita bukan muhrim, Ya. kita lagi nggak ihram kan? Nggak ihram. Jadi yang benar kalau secara istilah, kalau orang-orang yang boleh menikah itu namanya asal bukan mahram maka boleh nikah. Turun lagi, mumpung ingat. Kenapa Imam Syafi'i ya membatalkan fatwa Imam Syafi'i suami istri batal kalau senggolan? Iya, iya. Ya, karena istri itu bukan mahram. Kalau mahram kan nggak boleh menikah. Iya. Kenapa kemudian boleh kumpul? Karena ada akad. Iya. Ya, statusnya tetap bukan mahram. Ini alasan madhab Syafi'i. Kalau ada yang nggak ikut madhab lain ya nggak apa-apa. Ya, baik kita baca secara ringkas. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kita ingat. Ada 13 orang yang bapak-bapak khususnya ya tidak boleh menikahi wanita ini. 1, ibu ke atas. Jadi ibu kita, nenek kita, terus ke atas, kalau bahasa Jawa ada eyang, uyut, gudeg-gudeg, gantung siwur, nggak tahu lah ke atas gitu ya. Ya, kalau ke bawah anak perempuan, cucu perempuan terus ke bawah nggak boleh. Ini hanya Islam yang neliti begini. Iya. Maka kalau ada pernikahan sesama kerabat, istilahnya apa? Satu darah. Ya, satu darah. Kalau dalam sosiologi antropologi namanya apa? Incest ya. Incest. Enggak tahu lah begitu, takut Incest. salah. Incest. Incest. Ya gitulah ya, bahasa Inggrisnya pas-pasan ya. Jadi siapa yang nggak boleh kita nikahi ke atas, ibu ke atas. Sebagaimana warisan kan, ibu, nenek, seterusnya. Ke bawah juga seperti itu. Kalau ke samping, saudara perempuan. Jadi kalau kita punya saudara perempuan, secakep apapun harus diikhlaskan jadi istrinya orang lain. Dah. Iya. Kemudian siapa lagi? Saudara perempuan ayah, berarti bibi, tante, bule, ya, bude, dan seterusnya. Tidak boleh. Ya secakap apapun ya. Siapa lagi? Saudara perempuan ibu. Jadi ada jalur bapak, ada jalur ibu, dua-duanya nggak boleh menikah. Berikutnya siapa lagi? Anak perempuan dari saudara laki-laki, ponaan. Jadi Pak ya, punya ponaan secantik apapun, kaya ratu sejagat, tidak boleh. Meskipun bapak punya mahar misalnya gitu ya, 1 ton emas gitu ya. Ya. Mas Waluyo ya, misalnya begitu. Siapa lagi? Ya, ibu susuan. Nah, kalau Nabi Muhammad punya ibu susu 2, 1 yang bisa jawab umroh bareng saya, gratis. Ibu susu Nabi Muhammad ada 2, 1 Halimatus Sa'diyah, 1 lagi
Suwaibah Al-Aslimah. Ibu, mari kita umroh, ya datang ke Masjidil Haram, tawaf sa'i saya bimbing gratis. Oh, Lah iyalah. berangkatnya? Masa tiketnya saya suruh beliin juga? Kan namanya umroh gratis. Oh iya, iya, Gitu? iya, iya, Umroh iya. itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, Safa dan Marwah. Kalau tiket itu bukan bagian dari umroh secara langsung. Iya, iya, iya. Bisa aja ngelesnya. Bu, ini kita guyon sedikit. Sejatinya kalau lagi cahaya hati Indonesia begini itu ndredeg. Hostnya itu kandidat doktor, itu kita doakan ya. Beliau mulai hari ini sekolah doktor. Nanti berikutnya di apa namanya Nemtek. Oh, Nemtek apanya? Credit title. Oh, credit title-nya itu doktor ya, Oh, insya Allah. amin, salam. Saya pernah doktor juga di sini di Putat ya. Iya, dokter. Waktu mondok di kantor. Gitu. Amin, insya Allah. Kita lanjutkan. Amin, ya Allah. Yang berikutnya nomor 9, saudara-saudara sepersusuan. Ya, jadi hati-hati nih kalau ibu dulu, zaman dulu punya anak, misalkan anak pertama, ibu lagi sibuk dagang ini itu, anaknya ditinggal di rumah, ada yang nyusuin gitu, hati-hati. Ya, dipesenin benar-benar dijagain, takutnya begitu gede, anak kita ganteng, yang saudara sepersusuan, cakep. Jatuh cinta, itu cinta terlarang. Ya, tidak boleh. Nah, Islam itu menjaga seperti itu. Berbeda dengan naudzubillah min dzalik, agama-agama yang lain. Ya, mudah-mudahan. Kita lanjutkan, nomor 10 siapa? Nomor 10 adalah ibu dari istri. Mertua nggak boleh. Ya, secakep apapun, ya. Apalagi sampai melet mertua itu naudzubillah min dzalik. Ya. Naudzubillah. Bahkan kalaupun memang istrinya itu sudah bercerai ya, Ya. ibu mertua kita itu tidak boleh tetap nggak boleh dinikahi. Tetap tidak boleh. Karena ya. tetap orang tua kita ya Ustaz ya, Iya, tetap. jatuhnya ya. Ya. Siap. Kemudian kalau saya laki-laki atau bapak lah jangan saya ya, Ya. menikah dengan istri sambung punya anak, anak tiri tetap tidak boleh, tidak boleh. Yang ke-12 istri anak, berarti apa? Mantu. Mantu. Yang terakhir adalah saudara perempuan istri dari jalur nasab maupun susuan. Di kalimat lain itu tidak boleh menggabungkan dua saudara. Tapi kata para ulama tafsir bukan dua saudara juga. Kita nikahin misalnya ya ponakan sama bibinya juga nggak boleh. Oh. Nanti mencari elatnya kan yang nggak boleh dua saudara. Oh iya iya iya. Yang ada di tabel ini nggak boleh diduain. Maksudnya apa? Nikahin ponakannya, nikahin. Tantenya. Makanya Islam itu teliti dalam hal ini agar garis keturunannya itu Tetap jelas. terjaga. Ya. Berbeda dengan kebudayaan atau peradaban lain asal suka, asal mau, bahkan naudzubillah min dzalik. Banyak yang sudah punya anak merencanakan nikahnya juga belum jelas. Padahal anaknya sudah ada. Tapi salah satu hikmah terbesar dari pernikahan itu adalah apa? Jelas. Rosidin bin Marwardi, David bin Abdurrahim. terus ke atas, jelas Abdul Khalid nasabnya. bin Abdul Khalid. Kira-kira begitu ya, ada 13, zaman sekarang gampang. Kalau ingin ingat lagi, tanya Kiai Google. Tik ya, 13 orang yang tidak boleh Boleh dinikahi. dinikahi. Pling, nah keluar. Benar, ya. Saya ngikutin Mbah Google nyampe ke sini nyasar Ya, tadi. makanya tadi ya, tadi itu kan sebagai bukti bahwa jangan percaya 100% kepada Mbah Google. Google betul betul Ya, betul. Ya, ya. harus ada yang lain-lainnya. Siap. Oke baik, terima kasih banyak Kiai. Aduh hampir saya sebut terima kasih Mbah Google tadi. Makasih banyak Kiai atas ilmunya. Silakan yang mau bertanya Ibu monggo. Langsung nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Al Munawwaroh. Ya. Saya mau nanya Pak, apakah dalam Islam ada batasan umur untuk pasangan yang ingin menikah seperti zamannya Rasulullah menikahi Aisyah lagi umur belia Pak? Baik. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah itu dalam ibadah Islam. Nikah itu dalam Islam ibadah. Jadi kebolak-balik. Ya kan? Nikah itu dalam Islam ibadah. Ibadah. Seseorang itu terhitung ya wajib beribadah, berarti terkena 5 hukum syara, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram kalau sudah balik. Ya. Maka usia nikah itu secara fikih, maka kalau sudah balik. Balik itu cirinya 3. Dalam kitab yang paling tipis dalam madhab Syafi'i namanya kitab Safinatun Najah. Ya. Alamatul bulughi, alamat-alamatnya balik itu 3. 1 kalau perempuan menstruasi atau haid.
atau berdarah. Kalau laki-laki Sudah keluar. ya mengeluarkan Sperma. sperma, mimpi atau asli. Ya. Ini yang ngeri sekarang itu, anak kecil umur 7 tahun nonton video porno kemudian melakukan naudzubillah min dzalik onani, keluar sperma. Bagaimana hukumnya? Padahal secara syariat begitu keluar mani jadi Ya. balik. Ya. Tadinya sholatnya nggak wajib gara-gara keluar mani. Nah ini kembali kepada itu. Jadi yang kedua, kalau usianya belum, maaf, tanda-tanda fisik nggak ada, maka kembali kepada usia 15 tahun. Tetapi kita orang Indonesia harus ingat, di Indonesia itu ada perjuangan ulama untuk melindungi pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan, Undang-Undang nomor 1 tahun 76. Di situ dikatakan usia menikah ya umat Islam Indonesia karena patuh kepada itu tadi, Ya. kepada itu, maka minimal umurnya kalau perempuan 16, kalau laki-laki 19. Kalau tidak salah ada revisi ya tahun 2022, saya tidak membaca secara detail, sekarang ditingkatkan. Perempuannya 19, laki-lakinya 21. Satu. Ya. Jadi kalau kita ingin kembali ke situ, mayoritas orang Indonesia kan taat kepada hukum pemerintah. Ya. Maka kalau apakah zaman Nabi memang Ibunda Aisyah nikah umur 9 tahun, tapi nggak langsung kumpul. Ya. Ya, karena mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kalau mau enak ikuti saja undang-undang pernikahan. Dan termasuk setelah menikah itu laki-laki atau perempuan, khususnya perempuan dilindungi lagi oleh negara. Setelah akad nikah saya Rosidin dengan ini membaca sigot taklid Taklid. untuk saya. Biar habis nikah itu terlindungi. Ya. Gitu kira-kira. Jadi kalau zaman sekarang kembali kepada aturan pemerintah itu lebih aman. Lebih Bawaan. aman ya. Kalau batasannya tadi udah jelas, yang jelas sudah akil balik, sudah bisa. Tapi ikutin aturan pemerintah. Kan nggak bertentangan dengan agama ya? Ya, Tidak, Ya, ya. kan jelas. Oke. Baik, ya, mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik ya Ibu ya. Dan pemirsa setelah ini kita akan mendengarkan lagi guru-guru kita untuk membahas tema kita ya. Antara anak, mertua, menantu ya, dan juga orang tua. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu dan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang tadi sama-sama kita simak adalah surah ke-29 yaitu surah Al-Ankabut ayat ke-8.
Dan langsung saja kita simak tausiah mengenai ayat tersebut dengan tema perintah Islam dalam memuliakan orang tua dan mertua bersama dengan Ustadz Ahmad Bahrul. Silakan, Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu ya? Masih. Alhamdulillah. Lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan membahas tentang surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Ibu-ibu tahu artinya Ankabut, tahu? Apa? Laba-laba. Ya, laba-laba. Ya. Ibu-ibu ada yang di sini punya anak, ada? Mohon maaf kalau dari mukanya banyak ya. Ada yang punya menantu, ada? Ada. Itu kira-kira di antara anak dan menantu itu yang ngeselin ada apa enggak? Kira-kira. Jujur banget sini. Ustadz, pas ngomong ada yang ada. Ekspresi mukanya itu mahal banget loh. Iya. Ada. Padahal memang wajar, jangankan kita, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah punya kisah, mohon maaf, menantu tapi yang dalam tanda kutip ngelawan mertuanya. Dan yang dilawan itu enggak main-main, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ibu-ibu ingat ada yang namanya Perang Badar. Ya. Terjadi tahun kedua Hijrah, tanggal 17 Ramadan. Puasa itu Nabi perang, di pihak lawan ada menantunya. Allah. Kira-kira gimana itu? Kalau kira-kira kita pengen perang, kita ngajakin orang nih, tapi depan kita mantu kita sendiri. Kira-kira gimana? Udah gitu kalah, ketangkep lagi. Ya ampun. Itu ada yang nyeletuk tadi, udah ceraiin aja udah katanya. Udah ketangkep, kabur. Kabur berlindungnya itu di rumah, nggak main-main, di rumah anaknya Nabi yang istrinya itu yang namanya adalah Zainab. Jadi Zainab ini anak perempuan pertama Nabi menikah dengan sepupunya yaitu Abul As bin Rabi, keponakannya Khadijah. Tapi mohon maaf, senegatif-negatifnya orang pasti ada sisi positifnya, pasti. Maka pernah untuk mantu khusus satu ini, Nabi bilang begini, Ni'mar rajul Abul As. Tazawwaja binti walam yuhibba ghairaha. Sebaik-baik menantu itu Abul As, kawin sama anak saya enggak punya niatan poligami. Itu unik itu, karena di waktu itu rata-rata orang memang punya niatan poligami. Ini mungkin bapak-bapak juga nih yang di depan saya ini ada niatan terpendamnya begitu kan, oke. Ya. Maka kemudian Islam itu ngatur bagaimana orang menghormati, anak menghormati orang tuanya, menantu menghormati mertuanya, diatur. Dalam Islam, kalau kaitannya masih bukan kemusyrikan, perintah orang tua itu bisa motong ibadah, bisa motong ibadah. Tadi kan ayat yang dibaca itu, wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Jika mereka memaksamu untuk menyekutukanku dengan apa yang kalian tidak ketahui, fala tuti'ahuma, maka jangan ikuti. Tapi kalau ukurannya bukan kemusyrikan, maka ibadah-ibadah yang sunnah itu bisa tewas kalau kemudian kena perintah orang tua, bisa tewas. Contoh, puasa sunnah.
Saya dulu waktu belum jumbo begini, itu masih sering puasa sunnah Senin Kemis waktu itu. Orang tua saya itu suka sekali makan sop kaki. Di Tenabang itu ada, depan toko kitab Al-Idrus itu sop kaki Pak Haji Hasan, terkenal. Jadi orang tua saya itu biasanya alibinya, yuk beli kitab, padahal mau makan soto. Sama Ngomongnya banget begitu. Saya itu Senin itu posisi masih puasa. Ya. Nyetir mobil tuh masih puasa. Sampai di warungnya masih puasa. Tapi kalau kemudian di depan saya sudah ada nasi sama soto, Abah kemudian bilang makan, harus makan, putus niat kita batalkan puasa sunnah, batal. Yang sunnah itu batal. Sholat, sama sholat. Kita kalau sholat, sholatnya sholat sunnah, mohon maaf. Hanya anak yang tidak beradab, yang kemudian itu yang tidak mengikuti panggilan orang tua. Misalnya nih, adik-adik, kalau adik-adik sholat duha. Tengah-tengah sholat duha, ibunya panggil. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Terus sholat. Dalam sholat. Berhenti. Dalam sholat, kalau sholatnya sholat sunnah berhenti. Kalau sholatnya wajib jangan. Kalau sholatnya sunnah berhenti karena sholat sunnahnya belum tentu diterima, membahagiakan orang tua pasti diterima. Jadi jelas sekali bahwa perintah Islam terhadap orang tua ini tinggi sekali sampai bisa apa? Memutus ibadah yang sunnah. Sekarang soal relasi menantu mertua ini. Ibu-ibu masih ada yang punya mertua? Akur apa enggak kira-kira? Jawabnya separuh-separuh. Ya gitu deh. Ya. Oke. Istri-istrinya Nabi ketika menikah dengan Nabi, alhamdulillah enggak punya mertua. Ya. Enggak punya mertua. Jadi kemudian apa? Hanya Nabi yang punya mertua. Hanya Nabi yang punya mertua. Kita akan lihat relasi menantu mertua. Saya akan contohkan yang paling mudah. Antara Rasul dengan Ali bin Abi Thalib. Oh, sorry. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu menantu kesayangan. Yang darinya kemudian turun keturunannya Nabi. Satu waktu pernah Ali bin Abi Thalib itu rumahnya memang samping masjid. Itu enggak pulang-pulang dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, nginep di masjid. Ternyata mohon maaf lagi ribut sama Fatimah. Makanya ibu-ibu hati-hati, kalau bapaknya ke masjid enggak pulang-pulang. Tandanya orang soleh bu, jangan suuzon dulu, tandanya orang soleh gitu kan. Ini Masya Allah. Waktu itu Masjid Nabawi, itu lantainya belum ada. Maka jangan kaget kalau ada hadis bahwa Nabi sholat pakai sendal. Ya biasa itu. Maka jangan kaget kalau kemudian ada hadis, ada Arab pedalaman, kencing di ujung tembok masjid. Karena memang gak ada lantainya. Masih tanah gitu. Masih tanah betul Ustaz, masih tanah. Ali bin Abi Thalib tidur di tanah itu sampai mohon maaf pipinya penuh debu. Kalau kata orang kampung saya itu cemong itu. Ya, cemong. Sampai kemudian Nabi itu baru 1 hari gak dicampuri urusan menantu sama istri tidak. Tapi sudah kemudian 2-3 hari Nabi panggil Ali bin Abi Thalib. Nabi bilang, "Gum ya Aba Turab, idhab ila baitik." Hai Abu Turab, bangun pulang ke rumah, selesaikan masalah dengan istri. Jadi dikasih waktu yang cukup untuk berpikir dulu. Tidak melulu ketika kemudian ada masalah itu, mertua turut campur begitu ya. Mertua turut campur atau menantu kadang-kadang offset begitu, melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Makanya jangan skip kelas pra-pernikahan yang ada di KUA itu. Banyak yang kadang-kadang di skip-skip aja itu. Akhirnya nanti bahasa Abu Turab itu menjadi panggilan kesayangan Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan bagaimana relasi menantu dan mertua yang ada di masa Rasul. Rasul hormat terhadap mertuanya meskipun mohon maaf agamanya beda. Yaitu Abu Sufyan yang ketika itu Rasul nikahi putrinya yang bernama Ramlah atau yang dikenal Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ya. Maka mudah-mudahan
Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita kekuatan, sebagai anak kita bisa berbakti kepada orang tua, sebagai menantu kita bisa berbuat baik kepada mertua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Bahrul Hikam yang tadi telah memberikan pencerahan pada kita, merujuk kepada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hubungan beliau dengan para anak menantunya. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz. Siapa yang mau nanya? Silakan. Oke, fadhol Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sampaikan berbicara tentang orang tua dan juga menantu ya. Di sini ada pertanyaan sedikit. Jadi di dalam Islam itu kan ada istilah ibumu, ibumu, ibumu dan juga bapakmu. Ya. Nah, terus ketika yang sudah menikah itu alangkah baiknya harus diutamakan istri terlebih dahulu atau mertua terlebih dahulu gitu. Kurang lebihnya itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendahulukan istri atau mertua nih maksudnya ibunya pribadi atau ibunya istri? Ibu mertua. Ibu mertua. Ya, oke, baik ya. Kalau dalam Islam itu diatur kewajiban, hak, tugas, wewenang suami dan istri sampai mana? Bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Sebetulnya kasus yang sering terjadi itu istri sama ibu kandung biasanya. Ya. Misalnya kewajiban suami itu apa? Kewajiban suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Lalu bagaimana kalau kemudian orang tua? Orang tua itu kalau secara fikih, anak wajib memberi nafkah kalau al-fakru waz zamanah. Kalau orang tuanya memang kekurangan dan kemudian tidak ada uang, tidak sanggup bekerja, anak juga wajib nafkahi orang tua sama. Tapi selagi orang tuanya punya harta atau masih sanggup bekerja, suami wajib menafkahi istrinya. Kalau dengan mertua, kaitannya dengan berbuat baik. Ada satu tradisi unik, kalau di Indonesia itu, sering biasanya diajarin buat pengantin baru. Ya. Itu biasanya diajarinnya begini, nanti kalau silaturahim ke mertua, kalau saya ke rumah mertua, itu yang ngasih saya. Tapi kalau saya ke rumah orang tua kandung, yang ngasih itu istri. Supaya relasi menantu mertua tetap terjaga. Tapi nafkah hanya untuk istri, orang tua kalau tidak mampu, mertua kewajiban kita adalah berbuat baik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah. Baik, sudah terjawab ya? Masih ya? Sudah terjawab ya? Sudah berkeluarga belum? Oh, belum, udah persiapan. Mantap. Nanti katanya kalau pas nikah nggak boleh skip apa tadi? Kelas pranikah. Kelas pranikahnya jangan di skip ya. Biar tahu ya kewajibannya apa, haknya apa dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih Sama-sama, banyak Ustadz. ilmunya. Baik ibu-ibu, setelah ini kita akan belajar dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau ngaji nggak? Kita ngaji yuk. Ayo, yuk kita ngaji yuk. Ayo, kita ngaji sama Ustadz Hasbi As-Sidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ngaji, ngajinya ngaji irama. Saya akan bawa irama jiharkah. Jiharkah. Jadi jiharkah itu adalah irama happy, irama gembira, irama seneng. Nah kita akan belajar ya
surat Al-Waqiah 58, 59, 60. Assalamualaikum Ibu Aminah. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tumnun. Aantum tahlukunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Sadaqallahul Bagus, luar biasa. Ya. Nah, kita akan belajar irama jiharkah. Jadi irama Al-Quran itu diturunkan dan di ilmunya itu diajarkan dari Allah kepada malaikat, dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu suaranya yang ahsanu sautan, paling enak, paling merdu suaranya karena diajarin juga sama malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kita akan belajar ilmu jiharkah, ya, oke? Ikutin saya. Jiharkah naik ke atas. 1, 2, 3. Jiharkah naik ke atas. Nah, nih diayun. Jiharkah naik ke atas. 1, 2, 3. Jiharkah naik ke atas. Jiharkah datarnya turun. Jiharkah datarnya turun. Sorry. Jiharkah datarnya lurus. Jiharkah datarnya lurus. Jiharkah datarnya rendah. Jiharkah datarnya rendah. Sekali lagi. Jiharkah naik ke atas. 1, 2, 3. Jiharkah datarnya lurus. Jiharkah datarnya lurus. Jiharkah turun ke bawah. Jiharkah turun ke bawah. Nih. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. 1, 2, 3 naik ke atas. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Yang naik ke atasnya yang ujungnya ya, yang awal-awalnya diayunkan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekarang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ke atas. Afara'aitum ma tumnun. Naik ke atas. Yang naiknya yang ujungnya. Jadi afara'aitum ma tumnun. 1, 2, 3. Afara'aitum ma tumnun. Mimnya ditahan ya. Karena siddah dia. Sekali lagi. Afara'aitum ma tumnun. Naik ke atas. Afara'aitum ma tumnun. Silahkan.
Coba Ujin. Bismillahirrahmanirrahim. Naik ke atas. Afara'aitum ma tumnun. Cakep. Wah, bapak-bapaknya sekarang. Coba Pak, silakan Pak. Fara'aitum ma tumnun. Mantap jiwa ya. Jadi setiap ayat yang pertama mesti dinaikkan ke atas ya. Tuh. Jiarka pertama naik, afara'aitum ma tumnun. Udah paham? Paham. Nah, itu ayat yang 58. Nah, Nih sekarang yang datarnya. Jiarka datarnya lurus ya. Yuk. Diharkan datarnya lurus. Nah. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Sama-sama. 2, 3. Kepanjangan enggak? Panjangan. Oke, kita potong. A'antum takhluquna. Ayo. Am nahnul khaliqun. Datar lurus. Ya, datarnya yang di ujungnya yang lurus. A'antum takhluquna. Am nahnul khaliqun. Datar. Am nahnul khaliqun. Oke, kita coba yang kedua, yang datarnya jiarkah? Ya. Dia datar. Ibu-ibu ya. A'antum takhluquna am nahnul khaliqun. Bagus. Masya Jadi Allah. yang ujungnya dia datar lurus, dia bisa dikembangkan. Yang penting ujungnya itu didatarkan. Ya. Ya, ya. Am nahnul khaliqun. Paham? Paham. Ya, coba yang lain mau Ya, coba lagi? Silakan. Siapa lagi? Ibu boleh. Silakan yang di belakang Ibu. Nah, Ya. silakan Ibu. A'antum takhluquna am nahnul khaliqun. Mantap, Masya luar biasa. Allah. Nah, ya, ayat yang paling pertama dia mesti naik ke atas. Yang kedua mesti dia datar lurus. Yang ketiga nih yang terakhir dia turun ke bawah. Jiarka ketiga turun. Tuh turun. Ya. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Tuh 2, 3. Nahnu qadarna bainakum maut. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Nahnu qadarna bainakumul maut. Ya turun ya. Wa ma nahnu bimasbuqin. Turun. Makin turun. Wa ma nahnu bimasbuqin. Gitu. Wa ma nahnu bimasbuqin. Ada yang coba? Yang Ya, ketiganya? silakan bapak-bapaknya mungkin. Silakan Pak. Nahnu qad
qaddarna bainakumul maut. Bagus. Wa ma nahnu bimasbuqin. Mantap. Masya Allah. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Nih, pastikan naik ke atas. Afara'aitum ma tumnun. Naik ke atas tuh 2 3. Afara'aitum ma tumnun. A'antum takhluquna. Am nahnul khaliqun. Datar tuh 2 3. Am nahnul khaliqun. Terakhir turunkan. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Turun. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Wa ma nahnu bimasbuqin. Turun. Wa ma nahnu bimasbuqin. Paham ya? Jadi JRK pertama naik, JRK yang kedua datar, JRK yang ketiga turun. Ibu mau coba? Coba sekali lagi. Tadi kan Ibu. suaranya begitu nih. Sekarang sudah kita belajar bareng. Nah, kita coba. A'udzubillah. Tuh 2 3. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Masya Allah. Yang penting ujungnya ke atas. Boleh. Mantap. Ya. Ke bawah. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang ke bawahnya yang himnya. Oke. 1. Naik ke atas. Afara'aitum ma tumnun. Mantap. Antum tahlukuna am nahnul khaliqun. Turunkan ke bawah. Nahnu. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Terakhir turunkan. Wa ma nahnu bimasbuqin. Udah gampang ya? Jadi mengiramakannya, membacakannya sambil happy gitu, sambil gembira. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Setelah ini kita akan berdoa dengan para guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana ya. Menyenangkan sekali tentunya akhir pekan Anda hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon seluruh kebaikan yang telah diminta oleh Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami pun memohon perlindungan atas segala keburukan yang telah dimintakan perlindungan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah diri kami, anak keturunan kami, sahabat dan saudara kami dan orang-orang yang belajar bersama kami menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Kami berlindung dari kebodohan yang mengantar kami kepada keburukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkanlah hati kami agar mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, ibadah kami semakin hari semakin baik.
Ya Allah, tolonglah kami sehingga amal kami Engkau terima, ilmu kami ilmu yang bermanfaat, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, hati kami tenang karena yakin rahmat-Mu sangat luas. Jadikanlah kami ahli sholat yang khusyuk, ahli sedekah yang ikhlas, dan mudahkanlah kami sebelum wafat bisa wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, sehingga kami wafat dalam keadaan haji dan hajah yang mabrur. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pilihlah kami menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga dengan niatan baik untuk memperbaiki diri. Semoga kita semua kelak dikumpulkan Allah di tempat yang baik di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Ali undur diri. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.